Pada video ini akan dijelaskan struktur-struktur organ respirasi pada hewan-hewan yang tergolong ke dalam kelas reptilia. Di video ini juga akan dijelaskan tentang mekanisme ventilasi pada beberapa spesies yang mewakili masing-masing ordonya. Reptilia adalah salah satu kelompok hewan yang menggunakan paru-paru sebagai organ utama pernafasannya. Paru-paru pada reptilia berukuran besar dan volumenya bisa mencapai 10 kali lebih besar dibandingkan dengan volume paru-paru pada vertebrata kelompok lain. Bentuk paru-paru pada reptilia juga bervariasi, biasanya mengikuti bentuk tubuh spesies reptilia yang bersangkutan. Trachea dan bronkus pada reptilia juga berukuran lebih besar dibandingkan dengan ukuran trachea dan bronkus pada hewan amfibia. Dinding bronkus dan trachea reptilia dilengkapi dengan cincin rawan. Kehadiran cincin rawan pada dinding trachea dan bronkus spesies reptilia berfungsi untuk mencegah agar trachea dan bronkus tidak gampang kolaps. Ini adalah gambar skematis paru-paru pada spesies reptilia yang tergolong ke dalam ordo Squamata. Dari gambar ini terlihat bahwa paru-paru yang bentuknya memanjang ini bersinambung dengan bronkus dan trachea yang ada di bagian anteriornya. Dari permukaan tampak terlihat bahwa paru-paru pada bagian anterior itu memiliki struktur yang berbeda dengan paru-paru yang ada pada bagian posterior. Karena di bagian posterior ini paru-paru biasanya dilengkapi dengan terbentuknya kantong-kantong udara, di mana kantong-kantong udara tersebut tidak mengandung pembuluh darah sama sekali. Sehingga paru-paru pada bagian posterior ini hampir tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Sementara struktur paru-paru di bagian anterior tampak seperti bersekat-sekat. Itu disebabkan karena sisi luar paru-paru sebagian melekuk ke dalam, membentuk struktur seperti sisik ini. Jadi bagian luar dinding paru-paru membentuk lekukan-lekukan dangkal ke arah kompartemen paru-paru. Oleh karena itu, kalau paru-paru ini disayat sagital, maka sisi dalam paru-paru tampak berbentuk seperti sarang lebah. Bentuk seperti sarang lebah itu disebabkan karena sisi dalam paru-paru itu banyak mengandung cekungan-cekungan. Cekungan-cekungan itu yang disebut dengan valvulus. Kalau valvulus diamati lebih detail, maka ada dua struktur yang membentuknya. Pertama adalah lekukan dangkal yang disebut dengan septum sekunder, dan lekukan yang agak dalam yang disebut dengan septum primer. Septum sekunder dan septum primer ini yang menyebabkan terbentuknya cekungan-cekungan pada sisi dalam paru-paru, sehingga tampak seperti sarang lebah. Proses ventilasi pada spesies yang tergolong ke dalam kelas reptilia menggunakan teknik aspiration pump. Teknik aspiration pump ini mengandalkan perubahan volume rongga dada tempat paru-paru tersebut berada. Jadi kalau volume rongga dada bertambah, misalnya karena terjadinya kontraksi otot-otot interkostalis, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan berkurang.
lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfer. Nah, hal itu yang menyebabkan udara dari atmosfer masuk ke dalam paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan inspirasi atau inhalasi. Masuknya udara dari atmosfer ke dalam paru-paru. Nah, tapi kalau otot-otot interkostalis tadi berelaksasi sehingga volume rongga dada berkurang, maka tekanan udara di dalam paru-paru akan meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di atmosfer. Nah, itu yang menyebabkan udara yang ada di dalam paru-paru menuju ke atmosfer. Nah, proses keluarnya udara ke atmosfer itu yang disebut dengan eksalasi atau ekspirasi. Eksalasi ini berlangsung secara pasif karena terjadi akibat otot-otot interkostalis yang tadinya berkontraksi melakukan relaksasi. Pada spesies yang tergolong ke dalam ordo Crocodilia atau Loricata, ventilasi paru-parunya menggunakan 3 jenis otot, yaitu otot-otot interkostalis yang menghubungkan tulang-tulang rusuk yang membentuk rongga dada, tempat paru-paru tersebut berada, otot-otot diafragma, dan otot isiopubis. Kalau otot-otot interkostalis berkontraksi sehingga rongga dada membesar akibat bergeraknya otot-otot kostalis ke arah depan, kemudian melebar ke arah lateral, maka hal itu yang akan menyebabkan bertambahnya volume rongga dada. Tapi pada alligator mississippiensis misalnya, proses itu juga disertai dengan terjadinya kontraksi otot-otot diafragma yang menarik organ hati yang ada di depannya bergerak ke arah posterior. Proses bergeraknya organ hati ke arah posterior dibantu oleh terjadinya kontraksi otot isiopubis yang terkoneksi dengan tulang pubis, sehingga tulang pubis bergerak, berotasi, kemudian membantu menarik organ hati ke arah posterior. Itu pada alligator mississippiensis. Jadi proses penambahan volume rongga dada dikerjakan oleh 3 jenis otot, yaitu otot interkostalis, otot diafragma, dan otot isiopubis. Jadi pada proses ventilasinya organ hati ini bergerak ke anterior, ke posterior, anterior, posterior, mirip seperti gerakan piston. Itu pada alligator mississippiensis. Pada spesies reptilia yang tergolong ke dalam ordo Squamata, misalnya ular dan kadal, proses ventilasinya tidak menggunakan diafragma, karena spesies yang tergolong ke dalam Squamata ini tidak memiliki otot diafragma. Proses ventilasi pada spesies yang tergolong ke dalam ordo Squamata seperti ular dan kadal itu mengandalkan otot-otot interkostalis yang berfungsi untuk mengatur volume rongga dada tempat paru-paru tersebut berada. Pada spesies reptilia yang tergolong ke dalam ordo Rhynchocephalia, proses ventilasi paru-parunya juga menggunakan otot-otot interkostalis. Jadi kalau otot interkostalis berkontraksi sehingga tulang-tulang rusuk bergerak ke depan, kemudian melebar ke samping, maka volume rongga dada akan bertambah. Bertambahnya volume rongga dada menurunkan tekanan udara di dalam paru-paru lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara yang ada di atmosfer, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru.
kalau otot interkostalis ini berelaksasi, maka volume rongga dada mengecil, tekanan udara di dalam rongga dada bertambah, sehingga udara di dalam paru-paru meninggalkan paru-paru menuju ke atmosfer. Pada spesies squamata yang lain, seperti misalnya pada Varanus exanthematicus, proses ventilasi paru-parunya juga dikerjakan oleh rongga gularnya. Jadi rongga gular yang terletak di depan rongga dada, tempat paru-paru tersebut berada, bisa dikembang kempiskan. Kembang kempisnya rongga gular itu diperankan oleh hio branchial yang ada di struktur ini. Jadi ketika rongga gular membesar volumenya sehingga tekanan udara di dalam rongga gular berkurang, maka udara dari atmosfer masuk ke dalam rongga gular. Nah, kalau hio branchial ini terangkat ke arah dorsal, sementara otot-otot interkostalis berkontraksi, sehingga volume rongga dada bertambah, maka tekanan udara di dalam rongga dada akan turun, sehingga udara yang ada di dalam rongga gular masuk ke dalam paru-paru. Nah, sebaliknya kalau otot-otot interkostalis tadi berelaksasi, sehingga volume rongga dada berkurang, tekanan udara di dalam paru-paru akan meningkat, sehingga udara meninggalkan paru-paru menuju ke rongga gular, kemudian meninggalkan tubuh. Itu pada Varanus exanthematicus. Proses ventilasi paru-parunya di samping menggunakan otot-otot interkostal, juga menggunakan otot-otot yang mengatur volume rongga gular. Ini adalah gambar skematis struktur anatomis sejenis spesies ular. Pada ular derik misalnya, itu memiliki sepasang paru-paru. Yang berwarna hijau ini adalah paru-paru. Paru-paru kanan tampak ukurannya jauh lebih besar dibandingkan dengan paru-paru kiri. Kalau paru-paru kanan tumbuh memanjang hingga melebihi setengah dari panjang tubuhnya. Sementara paru-paru kirinya ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran paru-paru kanan. Paru-paru kiri dari hasil penelitian menunjukkan besarnya tidak lebih dari 15% ukurannya dibandingkan dengan ukuran paru-paru kanan. Bahkan pada spesies tertentu, paru-paru kiri ini tidak berkembang sama sekali. Nah, ini misalnya ditemukan pada spesies-spesies ular yang tergolong ke dalam famili Colubridae. Paru-paru kirinya sangat tereduksi, bahkan tidak berkembang sama sekali. Seperti halnya dengan paru-paru pada kadal, paru-paru pada ular juga bisa dibagi menjadi paru-paru bagian anterior dan paru-paru bagian posterior. Paru-paru bagian anterior kaya dengan paveolus sehingga berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi pertukaran gas sebagian besar terjadi pada paru-paru anterior ini. Sementara paru-paru posteriornya biasanya hanya berupa kantong-kantong udara yang tidak memiliki pembuluh darah sama sekali. Sehingga paru-paru pada bagian posterior ini tidak berperan atau hampir tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Pada beberapa jenis ular yang tergolong ke dalam kelompok Hydropinae dan Aracordidae, volume paru-parunya relatif lebih besar dibandingkan dengan spesies-spesies ular yang lain. Karena spesies ular yang termasuk ke dalam kelompok Hydropinae dan Aracordidae, biasanya sebagian hidupnya berada di dalam air. Volume paru-paru yang relatif lebih besar menyebabkan paru-parunya bisa menampung oksigen yang jumlahnya juga lebih besar. Hal itu yang membantu memenuhi kebutuhan oksigen spesies ini ketika menyelam di dalam air. Ini adalah struktur paru-paru
pada ular derik tadi, ini adalah paru-paru bagian anterior yang kaya dengan valvulus. Sementara paru-paru di bagian posterior biasanya hanya berupa kantong-kantong udara. Kalau bagian ini diamati lebih detail, memang kantong-kantong udara tersebut tidak mengandung pembuluh darah sama sekali, sehingga paru-paru pada bagian posterior ini tidak bisa digunakan dalam proses pertukaran gas. Pada spesies reptilia yang tergolong ke dalam ordo Testudinata, mekanisme ventilasi paru-parunya tidak bisa menggunakan diafragma karena mereka tidak memiliki otot diafragma. Spesies Testudinata juga tidak bisa menggunakan otot-otot interkostal dalam proses ventilasinya karena otot-otot interkostalnya tidak berkembang selama proses embriogenesisnya. Di samping itu, tulang rusuknya berfusi dengan cangkangnya, berfusi dengan plastron, berfusi dengan karapas. Oleh karena itu, tulang rusuk praktis tidak bisa digerakkan, sehingga perubahan volume rongga tubuh tidak bisa dikerjakan oleh otot-otot interkostal dan tulang-tulang rusuknya. Oleh karena itu, spesies yang tergolong ke dalam ordo Testudinata melakukan ventilasi paru-paru dengan menggunakan otot-otot abdominalnya. Otot abdominal yang bekerja dalam proses ventilasi diantaranya adalah musculus transversus thoracis, dan musculus transversus abdominis. Musculus transversus thoracis terentang pada sisi ventral organ-organ visceral yang terletak pada rongga tubuh bagian anterior. Sementara musculus transversus abdominis terentang pada sisi ventral organ visceral yang terletak pada rongga tubuh bagian posterior. Nah, kedua otot ini, musculus transversus abdominis dan musculus transversus thoracis, terhubung melalui struktur yang disebut dengan tendinous aponeurosis yang terletak di bagian lateralnya ini. Kalau otot transversus abdominis dan transversus thoracis ini berkontraksi, maka itu yang menyebabkan organ-organ visceral yang ada pada bagian dorsalnya akan bergerak mendekati paru-paru yang terletak di bagian dorsal rongga tubuh, sehingga mendesak paru-paru. Paru-paru kemudian mengalami perubahan tekanan udara. Tekanan udara dalam rongga paru-paru kemudian bertambah sehingga udara dalam paru-paru meninggalkan paru-paru menuju ke atmosfer karena terdesak oleh pergerakan organ-organ visceral yang ada di bagian ventralnya akibat terjadinya kontraksi musculus transversus abdominis dan musculus transversus thoracis. Nah, kalau otot atau musculus obliquus abdominis yang ada di posisi ini berkontraksi, maka kontraksinya itu akan menyebabkan musculus transversus yang terdapat pada daerah caudoventral ini akan tertarik sehingga organ-organ visceral yang ada di bagian dorsalnya akan bergerak ke bawah, bergerak ke arah ventral. Nah, itu yang menyebabkan tekanan udara di dalam rongga paru-paru akan berkurang, sehingga
tekanan udara di dalam rongga paru-paru lebih rendah dibandingkan dengan tekanan udara di atmosfer, sehingga udara masuk ke dalam paru-paru. Itu pada kura-kura dan penyu. Proses ventilasi udaranya, proses ventilasi paru-parunya dikerjakan oleh 3 jenis otot, yaitu musculus transversus abdominis, musculus transversus thoracis, dan musculus obliquus abdominis. Pada spesies kura-kura yang lain, seperti misalnya pada Platysternum megacephalum, proses ventilasi paru-parunya tidak hanya dikerjakan oleh otot-otot abdominalnya, tapi juga dikerjakan oleh otot-otot yang mengatur volume rongga mulut. Pengaturan volume rongga mulut ikut membantu terjadinya proses ventilasi paru-paru pada spesies ini. Jadi kalau mau disederhanakan, proses ventilasi pada spesies yang tergolong ke dalam kelompok ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah proses ventilasi yang menggunakan tulang-tulang interkostalis. Otot interkostalis ini yang mengatur volume rongga dada tempat paru-paru tersebut berada. Ini misalnya terjadi pada spesies yang tergolong ke dalam ordo Squamata dan ordo Rhynchocephalia. Sementara pada spesies yang tergolong ke dalam ordo Crocodilia, misalnya Alligator mississippiensis, proses pengaturan volume rongga dadanya dikerjakan oleh otot-otot interkostalis, kemudian otot-otot diafragma, dan otot-otot ischiopubis. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya gerakan organ hati ke anterior ke posterior, mirip seperti gerakan piston. Nah, sementara pada spesies reptilia yang tergolong ke dalam ordo Testudinata, proses ventilasi paru-parunya tidak bisa menggunakan otot-otot interkostalis, karena otot interkostalisnya tidak berkembang. Dan juga tidak bisa menggunakan otot diafragma, karena mereka tidak punya otot diafragma. Nah, spesies reptilia yang tergolong ke dalam ordo Testudinata ini menggunakan otot-otot abdominalnya dalam melakukan ventilasi paru-paru.